Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kawan-kawan semuanya dan kepada Bapak dosen yang terhormat, Bapak Arbi selaku dosen pengampu mata kuliah basis data grafik ini dan teman-teman yang saya hormati. Nah, perkenalkan kami dari kelompok 8 yang akan mempresentasikan materi kami tentang visualisasi graf hubungan bandara ibu kota di setiap provinsi Indonesia menggunakan popoto.js. Nah, untuk masuk ke slide materi, alangkah baiknya kita perkenalan dari nama-nama anggota kelompok 8. Pertama, ada ketua kelompok, yaitu Rakhyan Noval Ardana, kemudian dilanjutkan dengan Syakirah Kanita, Riko Franjes, dan saya sendiri, Syahrul Ramadan, kemudian Muhammad Farhan, dan yang terakhir Rindu Sakinah. Baik, kami harap presentasi ini tidak dapat memberikan pemahaman yang bermanfaat bagi kita semua, dan tentunya kami juga sangat terbuka jika ada masukan baik dari teman ataupun dari Bapak dosen sendiri. Jadi kita masuk ke slide berikutnya. Nah, pembahasan pertama adalah latar belakang dari proyek ini, proyek kelompok 8. Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, bandara di ibu kota provinsi berperan penting sebagai logistik dan mobilitas warga, serta mendukung pemerintahan dan ekonomi daerah. Oleh karena itu, menganalisis hubungan antar bandara di ibu kota provinsi sangat penting untuk memahami pola konektivitas antar wilayah. Teknologi visualisasi grafis seperti popoto.js, Mapbox, dan Neo4j memungkinkan pemetaan hubungan antar bandara secara interaktif dan mudah dipahami. Proyek ini bertujuan mengembangkan aplikasi bandara Grab Explorer untuk memvisualisasikan konektivitas antar bandara di ibu kota provinsi Indonesia. Nah, aplikasi ini diharapkan dapat membantu pemangku kepentingan dan merencanakan dan mengoptimalkan jalur penerbangan antar provinsi guna mendukung pembangunan infrastruktur transportasi yang lebih efisien. Baik, kita lanjutkan ke slide berikutnya yang akan disampaikan oleh teman kita yang bernama Rindu Sakinah. Kepada Rindu Sakinah dipersilakan. Fitur Popoto.js yang digunakan. Yang pertama, Grab Query Panel. Membangun dan mengubah root query Grab secara visual melalui panel interaktif, menampilkan node dan relasi antar entitas, bandara, kota, provinsi. Yang kedua, Cyper Query Panel. Digunakan untuk menjalankan cyper queries, yaitu query untuk menelusuri dan memanipulasi data di dalam database Neo4j. Panel ini memungkinkan pengguna untuk melihat hasil eksekusi query dalam bentuk visualisasi, membuat eksplorasi Grab lebih interaktif dan mudah dimengerti. Baik, untuk slide berikutnya akan disampaikan oleh teman kita Syakirah Kanita. Pada Syakirah kita persilakan. Baiklah, selanjutnya yang ketiga faktual. Faktual adalah fitur di popoto.js yang memungkinkan pengguna untuk menampilkan data konkret dan berbasis fakta dalam visualisasi Grab, seperti informasi tentang bandara, kota, atau provinsi, serta hubungan antar entitas tersebut. Yang keempat, ada taksonomi. Taksonomi adalah fitur yang memungkinkan pengguna melihat struktur hierarkis data dalam Grab, memperlihatkan bagaimana entitas dikelompokkan atau dikategorikan berdasarkan atribut tertentu. Kita masuk ke slide berikutnya, disampaikan oleh Riko Franjes. Kepada Riko, kita persilahkan. Berikutnya adalah Map Integration atau Mapbox. Map Integration dengan Mapbox menampilkan data geografis
latitude, dan map longitude sebagai marker di peta. Setiap marker dapat menampilkan informasi tambahan seperti nama, alamat, dan koordinat geografis, memberikan konteks visual bagi data yang ada. Lalu yang keenam adalah result. Hasil atau output yang diperoleh setelah melakukan suatu proses analisis, pencarian, atau pemodelan data dalam aplikasi Popoto. Baik, untuk slide berikutnya kepada Pak Muhammad Farhan. Kepada Muhammad Farhan dipersilakan. Ya, selanjutnya itu adalah node dan relasi. Yang pertama, node. Pertama kami ada bandara. Node ini mewakili informasi tentang bandara. Setiap bandara memiliki berbagai properti seperti ID bandara, nama bandara, kategori bandara, dan lainnya. Yang kedua ada kota. Node ini merujuk pada kota. Dalam konteks ini, kota terkait dengan lokasi bandara atau wilayah administrasi. Properti yang relevan bisa mencakup nama kota, ID kota, dan lain-lain. Yang ketiga ada provinsi. Node ini menggambarkan provinsi yang lebih besar dari kota dan bandara. Biasanya, provinsi ini mengelompokkan kota-kota tertentu. Propertinya mencakup nama provinsi, ID provinsi, dan lain-lain. Lanjut relasi. Relasi yang pertama yaitu ada connected to antara bandara dan provinsi. Connected to provinsi yang menjadi wilayah administratifnya. Ini menunjukkan bahwa meskipun bandara terletak di kota tertentu, ia tetap merupakan bagian dari provinsi tersebut. Yang kedua, located in antara bandara dan kota. Relasi ini menunjukkan bahwa bandara berada dalam suatu kota. Setiap bandara located in kota tertentu yang menjadi lokasi fisiknya. Ini mengindikasikan bahwa bandara terletak di dalam wilayah kota tersebut. Yang ketiga, part of atau antara kota dan provinsi. Relasi ini menunjukkan bahwa setiap kota merupakan bagian dari provinsi tertentu. Kota, provinsi yang lebih besar, yang berarti kota tersebut terletak dalam wilayah administratif provinsi yang relevan. Baik, terima kasih untuk materi penjelasan dari penjelasan kelompok 8. Kita lanjutkan untuk mendemokan hasil proyek yang telah kita buat bersama. Untuk ketua kelompok mungkin dapat dibantu menampilkan hasil demonya. Kepada Rakian kita persilahkan. Baik, di sini saya akan mendemokan project Popoto.js kami tentang bandara Grab Explorer. Di sini lihat dari tampilan awal terdapat Grab query-nya serta ada taksonomi yang berisikan 3 node, yaitu ada bandara, kota, dan provinsi. Untuk tampilan dari integration ini seperti ini, yang mana di awal dia akan menunjukkan seluruh isi dari seluruh bandara yang dia akan menunjukkan seluruh bandara yang ada di Indonesia. Di sini kami hanya memakai 34 provinsi untuk seluruh bandaranya, karena yang saya hanya ketahui bandara-bandara besar hanya terdapat di jumlah provinsi lama, yaitu sekitar 34 provinsi. Nah, untuk cara penggunaannya di sini kita bisa membuka bagian relasinya. Di sini relasinya ini antara bandara dan provinsi dan antara bandara dan kota. Di sini kita bisa memilih contoh bandaranya, itu bandara Patimura. Dia akan langsung menunjukkan ke mana daerah provinsinya dan kotanya. Di sini juga kota juga mempunyai relasi antara provinsi. Nah, ketika sudah dibuatkan query-nya, dia akan langsung menunjukkan di mana letak dari bandara Patimura. Bandara Patimura itu terletak di daerah Ambon, ibu kota Ambon dengan provinsi Maluku.
Dan ketika eh, pin marker ini ditekan, dia akan mengeluarkan informasi yang tertera dalam bandara tersebut. Dari kode dari bandara itu, jadi setiap bandara itu memiliki kodenya masing-masing. Contohnya seperti bandara yang ada di Pekanbaru, yaitu Suta Said 2, itu memiliki kode bandara dengan PKU, dengan kategori internasional, lalu kotanya Ambon, provinsinya Maluku, dengan alamat Jalan Balai Patimura, Ambon, dengan nomor teleponnya 0911 dan koordinatnya sebagainya, dan lain-lain. Selain bandara juga di sini juga bisa menampilkan dari not kota juga, kota dan provinsi. Terus saya ambil kota, contohnya kota Mataram. Mataram akan berrelasi dengan provinsi NTB, dan dia akan langsung mengarahkan pemakainya ke kota dimana letak kota dari kota Mataram tersebut. Nah, dan juga ini adalah informasi dari sedikit tentang Kota Mataram, ibu kota Mataram dengan provinsi Nusa Tenggara Barat dengan koordinatnya ini. Jadi singkatnya inilah hasil demo dari aplikasi Grab kami tentang Bandara Grab Explorer. Bila ada kekurangan bisa diberi saran atau masukan. Sekian, terima kasih. Baik, mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf apabila terjadi kekurangan, mungkin dapat diluruskan kepada Bapak. Dan kami akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.